Bab 55, Penyembuhan Trauma. Sore itu Arun duduk di ruang keluarga. Ia memandang ke arah jendela yang memperlihatkan luas perkebunannya. Perkebunan yang ia rintis sejak tinggal di Indonesia. Hatinya sakit saat tahu ada pengorbanan di balik ini semua. Yah, pengorbanan Cira, yang tidak tahu apa-apa. Arun yakin Cira diculik oleh pesaingnya atau mungkin orang yang sudah ia sakiti, karena penculik itu sama sekali tidak meminta tebusan dan hanya menjebaknya. Arun memijat pelipisnya karena bingung langkah apa yang harus ia ambil untuk Cira. Gadis itu berhak mendapat keadilan. Tapi bukti sangat sedikit, bahkan Arun tidak menemukan apa-apa karena bersih. "Selamat sore Tuan." "Sore," jawab Arun. "Ada apa Syam?" "Maaf Tuan atas kelancangan saya." "Katakan, ada apa Syam?" "Terus terang saya sangat bingung memikirkan keponakan saya. Saya tidak tahu siksa apa yang sudah ia dapatkan di sana hingga ia sangat syok saat ini. Saya tidak mengenali lagi keponakan saya. Ia seperti orang asing dengan tatapan mata yang kosong," ucap Syamsuddin panjang lebar. "Apa yang sebenarnya telah Cira alami di sana?" Arun sempat bingung dengan pertanyaan Syamsuddin. Tidak mungkin ia akan berterus terang kalau ia sudah mengambil kesucian Cira karena pengaruh obat. Aku tidak begitu tahu detailnya Syam. Yang aku tahu ia sudah terikat dengan tubuh yang lemas. Saya merasa sedih Tuan. Awalnya saya ingin kakak saya bisa hidup yang layak. Oleh sebab itu saya menawarkan Cira untuk bekerja di sini. Di samping itu saya yakin Cira akan membawa pengaruh baik untuk Tuan Muda. Dalam bekerja Cira selalu mengutamakan kepercayaan, ia akan mengesampingkan urusan pribadinya. Akan tetapi saya merasa bersalah sudah melibatkan ia dalam masalah. Syamsuddin menitikkan air mata, dengan cepat ia mengusapnya. Ia sudah saya anggap sebagai anak sendiri Tuan. Aku tahu kau sangat menyayanginya. Penculikan ini juga akibat kelalaian saya. Saya yang tidak becus menjaganya. Bagaimana saya akan bertanggung jawab pada kakak saya di Surabaya? Aku akan membantumu. Sebenarnya ini semua murni kesalahanku. Musuhku terlalu banyak, mungkin itu akibat sikapku yang terlalu arogan selama ini. Bagaimana Tuan tahu itu perbuatan musuh Tuan? Mereka tidak meminta uang tebusan atau apalah yang berhubungan dengan materi. Penculikan Cira mungkin sebagai peringatan dari musuhku. Aku sangat merasa bersalah padanya. Aku akan bertanggung jawab Syam. Terima kasih Tuan, jawab Syamsuddin. Tuan, ya Syam. Tadi waktu Cira tidur istirahat dia banyak mengigau dan ketakutan. Benarkah? Aku akan melihatnya. Jangan Tuan. Kita harus memberinya ruang untuk tenang. Saya bermaksud untuk membawanya pulang bertemu orang tuanya. Dia yang meminta. Iya Tuan. Baiklah, aku mengizinkan, ucap Arun, walaupun itu dirasa sangat berat untuk Arun tapi demi kesembuhan Cira. Terima kasih Tuan, besok kami akan berangkat pagi, ucap Syamsuddin. Dan saya rasa, kami tidak perlu berpamitan dengan Tuan Muda. Baiklah biar aku yang menjelaskan pada Gio. Saya permisi. Syamsuddin meninggalkan Arun sendiri di ruang tengah. Penjelasan Syamsuddin membuatnya berkaca-kaca karena ia tahu kondisi Cira yang sekarang. Ini pasti berat untuknya. Ingin rasanya Arun mendekapnya memberikan perlindungan untuknya, tapi itu tidak bisa ia lakukan karena Cira menolak melihatnya apalagi disentuh olehnya. Ya Tuhan, kenapa aku melakukan itu padanya? Arun merasa sangat kesal dengan orang yang sudah memberinya obat. Sementara itu, Syamsuddin yang dari minta izin pada Arun segera kembali ke rumah Cira. Ia melihat keponakannya itu tengah melamun di teras sambil memandangi kolam yang ada beberapa tanaman hias hasil ia menanam. Syamsuddin terdiam melihatnya dari jauh, air matanya kembali menitik dengan cepat ia mengusapnya. Ia berjalan mendekati Cira. "Cira," panggilnya. Cira menoleh dan menatap Syamsuddin dengan pandangan kosong. "Tuan sudah mengizinkan, besok pagi kita akan pulang ke Surabaya."
Tampak secerca sinar bahagia di mata Cira. Benarkah? Tanyanya lirih. Iya benar, aku akan mengemasi barang-barangmu. Cira hanya mengangguk. Di saat yang bersamaan Biktika masuk dengan membawa makan malam Cira. Kamu mau mengemasi barang siapa Syam? Kami akan pulang ke Surabaya, Tika, jawab Syamsuddin. Cira butuh ruang dan waktu untuk memulihkan rasa traumanya. Kalau Tuan Muda mencari bagaimana? Tanya Biktika. Dari tadi saja maunya ke sini terus menjenguk Cira. Tapi Tuan melarang karena Cira butuh istirahat. Wajah Cira tampak terkejut, ia sebenarnya sedih harus meninggalkan Gio. Tapi mau bagaimana lagi ia butuh waktu untuk berani bertemu dengan Arun lagi. Walaupun sebenarnya ia tidak bisa menyalahkan Arun sepenuhnya karena ia melakukan itu tanpa sadar dan dalam pengaruh obat. Tapi saat ini Cira masih belum bisa menerima. Ya sudah kalau kalian memang mau pulang kampung, berkemaslah. Aku akan menemani Cira makan, pesan Tuan Cira harus makan, Biktika menaruh nampan berisi makan malamnya. Syamsuddin meninggalkan mereka berdua dan masuk ke dalam kamar Cira, ia mengemasi baju Cira dan memasukkan ke dalam koper. Cira ayo makan dulu. Cira hanya diam sambil memandangi makanan di hadapannya. Ia sama sekali tidak berselera. Aku suap iya. Biktika dengan telaten menyuapi Cira. Sudah Bik, kamu baru makan sedikit Cira. Aku masih mual. Sedikit lagi ya, paksa Biktika. 2 suap lagi, ayo. Cira menggeleng dan menyandarkan kepalanya pada sandaran sofa. Wajahnya masih pucat. Cira, aku sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Melihatmu seperti ini dadaku terasa sakit. Aku memang tidak tahu apa yang sudah kamu alami waktu diculik. Pasti sesuatu hal yang menyakitkan hingga membuatmu berubah seperti ini, ucap Biktika sambil menangis. Ia sangat prihatin dengan kondisi Cira. Wajahnya lelah, pandangan matanya kosong bahkan terkesan cekung karena kurang tidur. Aku mau kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untuk membelamu Cira, Biktika membelai lembut rambut Cira. Perlahan air mata Cira jatuh membasahi pipi. Ia memeluk Biktika sambil menangis. Sabar, yang sabar ya, kamu harus kuat dan bangkit, Biktika memberikan semangat. Cukup lama Cira menangis dalam pelukan Biktika, seakan ia memeluk ibu. Beban di dadanya sedikit berkurang. Setelah puas Cira melepaskan pelukannya. Aku mau istirahat di kamar Bik. Mau aku temani? Cira menggeleng. Biar aku yang menemani Cira. Pekerjaanmu di dapur sudah melelahkanmu Tika. Baiklah kalau kau yang menemani Cira. Saat seperti ini ia sangat butuh teman, ucap Biktika. Kalau begitu aku keluar dulu. Pagi itu Cira bersiap untuk pulang ke Surabaya. Dengan dibimbing Pak Wonya ia berjalan cukup pelan karena masih terasa sakit. Pelan-pelan saja. Syamsuddin mendorong koper Cira. Pesawatnya masih nanti jam 9. Cira menjawab dengan anggukan. Baru sampai lorong langkahnya terhenti, ia melihat sosok yang tidak ingin ia temui saat ini. Cira kemudian menundukkan kepalanya. Tuan, sapa Syamsuddin. Kalian sudah bersiap pulang? Tanya Arun sambil melirik Cira yang sama sekali tidak mau memandangnya. Iya Tuan, pesawatnya jam 9, jawab Syamsuddin. Sulaiman akan mengantar kalian. Oh terima kasih Tuan. Kalau begitu kami permisi dulu. Syamsuddin berjalan melewati Arun, begitu juga dengan Cira. Ketika tepat di samping Arun dengan berbisik ia mengatakan sesuatu. Hati Cira. Cira mendengar tapi entah kenapa bibirnya mengatup seakan-akan enggan memberi jawaban. Matanya terasa panas. Ia berusaha agar air matanya tidak jatuh lagi dengan cara mempercepat langkahnya dan menghiraukan rasa sakit di bawah sana. Ia bernapas lega karena sudah di dalam mobil. Sulaiman segera mengantar mereka menuju ke bandara. Cira menikmati perjalanannya, ia seperti menemukan kedamaian di kampung halamannya. Mungkin karena ia akan bertemu dengan orang tua yang selama ini selalu menjaganya.
Ia sangat butuh pelukan mereka saat ini. Setelah menempuh perjalanan 1,5 jam akhirnya mereka sampai juga di Surabaya. Rencananya Syamsuddin hanya menginap 1 hari. Ia tidak mungkin terlalu lama meninggalkan pekerjaannya. Sedangkan Cira diberi keleluasaan oleh Arun untuk menenangkan diri di rumahnya. Sesampai di rumah ayah dan ibu menyambutnya dengan tangisan pilu karena sebelumnya Syamsuddin sudah bercerita mengenai apa yang sudah dialami oleh Cira. Ayah dan ibu sama sekali tidak pernah mencerca Cira dengan pertanyaan, mereka menunggu sampai Cira mau cerita sendiri. Ibu membawa Cira ke dalam kamar dan meninggalkannya sendiri di sana. "Syam, apa yang terjadi?" tanya ayah. "Entahlah. Aku juga tidak tahu," ia belum mau bercerita. "Sudah kita tunggu saja sampai ia mau cerita. Jangan dipaksa-paksa," saran ibu. "Jadi kamu pulang besok?" "Iya Kak, aku tidak enak dengan Tuan Arun. Ia sudah memberiku libur panjang demi merawat Cira." "Ya sudah istirahatlah di dalam kamar." Syamsuddin segera masuk ke dalam kamar. Setelah Syamsuddin pulang ke Bogor, ibu mulai mendekati Cira yang sedang bersantai di ruang tengah. Cira sudah mulai mau makan, wajahnya sudah tidak sepucat kemarin, dan juga sudah mau bicara. "Cira, ya Bu, berapa lama Tuan memberimu waktu untuk cuti?" kata Pak Wo, "sampai aku sembuh." "Ibu lihat lukamu sudah mengering dan mulai mengelupas," pancing ibu. "Itu artinya kamu sudah sembuhkan." Cira terdiam. Kepergian Pak Wo sepertinya membuatnya lebih leluasa untuk bercerita. "Ini yang belum sembuh Bu," tunjuk Cira pada dadanya. "Kamu bisa cerita ke ibu dan ayah, minimal akan mengurangi bebanmu. Siapa tahu kami punya solusinya." Cira sempat ragu, tapi ini adalah orang tuanya. Ia tidak ingin membuat mereka khawatir, tapi kalau mereka tidak diberitahu tentu saja malah tambah khawatir. "Ayah mana? Kamu mau bicara dengan kami berdua?" Cira mengangguk. "Sebentar ibu panggilkan ayah dulu." Ibu bergegas ke belakang untuk memanggil ayah. Tak lama kemudian ayah datang dan mereka duduk bertiga di ruang keluarga. "Ada apa Cira?" "Aku mau menceritakan tentang penculikan itu. Tapi aku mohon ayah dan ibu jangan marah padaku." "Tidak Cira. Kau tahu kami akan sangat menghargai kejujuranmu walaupun itu sangatlah pedih," ucap ibu. Cira menarik napas panjang sebelum bercerita. Ia menguatkan mentalnya. "Ayah ibu maafkan aku." Cira mengawali dengan permintaan maaf. "Mungkin setelah ceritaku ini kalian akan kecewa padaku. Apapun yang terjadi kami akan berusaha bersikap bijak nak dan tidak akan kecewa. Karena segala sesuatu itu adalah jalan dari Tuhan," ucap ayah. "Aku diculik hampir 2 hari, mereka tidak memberiku makan dan minum, mengikat tangan, kaki dan mulutku. Ya Tuhan," mata ibu mulai berkaca-kaca. Mana ada ibu yang tega mendengar anaknya diperlakukan tidak seperti manusia. "Di hari pertama mereka membekapku di sebuah pabrik kayu yang terbengkelai dan hari kedua membawaku ke villa." "Villa," gumam ayah keheranan. "Mereka menculikku sepertinya untuk menjebak Tuan Arun," ucap Cira. "Sesampai di villa mereka menyuruh seorang wanita tua untuk mengganti pakaianku. Saat itulah aku berkesempatan untuk melarikan diri tapi ditangkap oleh mereka lagi." Cira berhenti sejenak sebelum melanjutkan ceritanya. "Kalau kamu siap melanjutkan, kami akan menunggu sampai kau siap, jangan dipaksakan." "Tidak. Aku tidak apa-apa ibu. Aku akan melanjutkan ceritanya," jawab Cira. Tangannya tampak gemetar. "Karena aku sempat melarikan diri mereka akhirnya mengikat kedua tangan dan kakiku pada sebuah tiang di tempat tidur. Berulang kali mereka mengatakan bersiap untuk menjebak seseorang. Dan ternyata itu adalah Tuan Arun." "Tuan Arun. Jadi mereka menculikmu untuk menjebaknya?" "Mungkin," jawab Cira. "Mereka menyuntik Tuan obat perangsang." Mulut ibu menganga seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Cira melanjutkan ceritanya. "Setelah Tuan disuntik dia memasukkan ke dalam kamar di mana aku diikat.
Mereka kemudian mengunci kami. Sepertinya Tuan memang diminta datang ke villa itu. Tuan senang bisa menemukanku. Ia segera berusaha melepaskan ikatanku akan tetapi itu terlambat. Terlambat, apa maksudmu? Ayah tidak mengerti. Pengaruh obat itu begitu cepat ayah. Tuan berusaha melawan tetapi tidak bisa. Dan hasilnya Tuan yang dalam pengaruh obat merenggut kesucian yang selama ini aku pertahankan. Cira terisak, ya Tuhan, Tuan merenggut kesucianmu. Teriak ibu histeris mendengar cerita Cira. Bersambung.